Pada hari ini kita masuk ke interpolasi polinomial. Kali ini saya akan memberitahu kalian metode Lagrange. Metode Lagrange itu juga punya interpolasi linearnya. Itu seperti ini. Oke. Ini interpolasi linearnya. Lagrange ini dia mencari nilai di antara X1 dan X2 dengan cara menjumlahkan rata-rata dari dua nilai garis berat yang terhubung pada data. Ini dia gambarnya. L1F X1 itu yang menghubungkan data X1 dengan X2, dan garis putus-putus ini L2F X2 dia yang menghubungkan X1 dengan data X2. Baik, dengan menjumlahkan garis L1FX1 dengan garis putus-putus L2FX2, kita akan mendapatkan garis tebal ini. Ini dasar pemikiran dari Lagrange. Bagaimana kalau yang kuadratik? Jika yang kuadratik, ini rumusnya. Nah, jadi kalau kuadratik di sini tidak ada gambar yang kuadratik, dia bisa dibayangkan nanti akan ada 3 titik di sini. Lalu L1 Fx1-nya itu akan berbentuk parabola. Jadi bisa dibayangkan dari titik Fx1 akan menghubungkan dua titik X2 dan X3 dengan parabola. Demikian seterusnya sehingga yang Fx2 ya akan menghubungkan dirinya dengan X1 dan X3 dengan parabola. Begitu juga dengan Fx3, dia akan menghubungkan dirinya dengan X2 dan X1 dengan parabola. Jadi akan ada 3 fungsi parabola nantinya. Ya, kalau bingung nanti tanyakan saja ke dosennya. Baik, kali ini saya akan membahas interpolasi polinomial metode Lagrange yang umum. Nih ya, rumus umumnya adalah ini. Estimasi polinomial n kurang 1 x itu adalah jumlahan sigma dari i 1 sampai n li xi kali datanya, data ke i. Li ini apa? Li ini adalah produk perkalian dari ini semua, yang mana I dengan J berbeda. Ingat baik-baik, ini Li dan ini rumusnya. Li X kali Fxi dijumlahkan semuanya. Kita masuk ke coding. Mula-mula kita perlu input data. Saya akan melewatkan bagian ini karena ini hanya masalah input saja. Baik, ini bagian input. Mula-mula kita bentuk tabel saja dulu biar bagus. Tabel sama dengan X transpose Fx transpose, biar dia turun ke bawah. Kemudian kita tampilkan tabel ya. Selanjutnya kita sudah input apa yang kita perlukan. Lalu kita masuk ke bagian perhitungan di sini. Nah, apa yang perlu kita hitung di sini? Kita lihat kembali rumusnya. Ingat, Li ini adalah ini.
mula-mula, karena kita menggunakan sigma penjumlahan, kita harus mendefinisikan nilai awal dari penjumlahan, yaitu identitas penjumlahan. Apa identitas penjumlahan? Aljabar group, identitasnya 0. Kemudian kita akan melakukan perhitungan sigma ini dan LI ini. Kita harus mendefinisikan panjangnya si H dulu, yang sama dengan length dari H. Ini bisa juga pakai numer H. Baik, kita mulai. For I sama dengan 1 sampai N. For I sama dengan, kita kali ini perlu J. J sama dengan 1 sampai N juga. Dan di sini kita lihat J tidak sama dengan I. Oke. If I tidak sama dengan J, maka kita akan buat LI ini. LI ini adalah, saya copy, L I sama dengan, saya lupa menaruh HINT di sini. Kita membuat HINT itu input the H value. Oke, sini HINT. Baik, karena rumus dari L ini adalah pi besar ini. Pi besar ini artinya perkalian, jadi dia perkalian. Kalau sigma penjumlahan, kalau pi besar ini perkalian. Kita masuk ke coding lagi. Untuk perkalian, kita akan lakukan cara yang sama dengan penjumlahan, yaitu mendefinisikan identitas awal dari perkalian. Apa itu identitas awal dari perkalian? 1. Masih ingat aljabar group? Identitas perkalian itu 1. Baik. 1 itu akan menjadi nilai awal di sini. Maka selanjutnya dia akan dikali terus menerus. Dimulai dari 1, karena kalau ini dikali 1 tak akan merubah nilainya. Sifat identitas. Baik, N. Masukkan hasilnya di sini. Result sama dengan L I tambah kali F H I. Ini dia rumusnya. Baru kita jumlahkan result ini. Sum sama dengan sum plus result. Ini yang kita bentuk. Saya ulangi, yang LI yang kita bentuk di sini adalah ini, P ini. Sedangkan sum ini, sum plus result ini adalah kita membentuk jumlah dari LI kali FHI. Ini dia yang kita bentuk. Baik, kita masuk ke output. Y integer sama dengan sum ya, hasil ya. Maka di sini kita tinggal menampilkan this the
lalu of y of x sama dengan 6 to string xint. Nilai estimasi y kita buat fx aja. Nilai estimasi fx dari x sama dengan xint adalah 6 to string yint. Ya, kita coba run codingnya. Save dulu. Masukkan nilai x. Misalnya saya ingin memasukkan apa yang tidak ada di sini. 17, boleh? Maka dia estimasinya 2,6675. Nah, untuk memberikan gambaran pada kalian, saya sudah mempersiapkan suatu coding untuk memplotting polinomial. Tak perlu dipelajari coding ini. Ini akan membuat pening saja. Oke. Kita run. Inilah yang akan dilakukan interpolasi polinomial. Dia menghubungkan semua titik polinomial, dia akan menghubungkan melalui fungsi polinom, yaitu kurva polinom. Seperti inilah, saya ulang lagi. Inilah yang akan dilakukan interpolasi polinomial. Dia memprediksi nilai di antara titik-titik ini, di antara bulat-bulat ini. Dia memprediksi nilai di antara bulat-bulat ini. Jika kita ingin memprediksikan di antara ini, inilah yang biru, inilah nilai prediksinya. Terkadang tidak semua interpolasi bisa bagus prediksinya. Seperti yang terakhir ini, lihat agak terlalu melengkung ke bawah. Tapi itulah estimasi. Cukup sekian hari ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan. Terima kasih.